Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita punya gairah besar ya setiap hari, setiap pagi. Gairah untuk menyenangkan Tuhan hari ini. Kan gitu kan? Biasanya kita setiap pagi, aku bergairah hari ini, aku mau senengin Tuhan Aku mau sungguh-sungguh gak mau berbuat dosa aku mau sungguh ya hidup benar. Kan begitu kan? Tapi siangnya karena satu hal, dua hal, atau banyak hal dalam pekerjaan, dalam keluarga atau sebagainya, kita bisa kendor lagi. Benar gak saudaraku? Itu yang sering terjadi kan? Kita mulai kendor lagi. Pada paginya kita sudah bangun, kita bangun pagi, kita sudah rajut doa. Wah, api itu sudah panas lah, mendidih ya. Tapi tengah jalan di siang hari atau sore hari, di tengah-tengah kegiatan, runtuh lagi. Kenapa bisa begitu? Karena memang kita hidup di dunia yang semakin rusak, saudaraku. Semakin susah loh. Ya, tapi saya cuma mau mengingatkan di pagi hari ini. Gak apa-apa, itu sudah satu hal yang baik. Kita sudah punya gairah untuk nyenengin Tuhan. Ya, karena hidup kita memang tujuannya untuk menyenangkan Tuhan saja. Supaya kita mati tidak terbuang di neraka jahanam. Maka kita harus terus setiap hari memberikan diri untuk bersiap untuk diubah oleh Allah untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada kemarin. Karena iblis itu pandai. Dia dengan segala kelicikannya membuat kita supaya bisa meleset. Itu memang perjuangan iblis sih memang. Maka setiap hari kita harus bisa menyesali dan menyelesaikan ketidaktepatan yang kita lakukan hari ini. Kita harus begitu, saudaraku. Meskipun kita tidak berzina ya, kita tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh. Tapi ada kemelesetan-kemelesetan yang itu menunjukkan tidak mulianya pribadi kita di hadapan Allah. Dan karena kelicikan kita meliciki diri kita sendiri. Kita meliciki orang lain. Kita mau jatuhkan orang dengan berbagai cara, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan apapun. Tanpa kita sadari, saudaraku. Maka untuk ini seseorang harus memilih. Apakah aku mau jadi manusia yang mulia di pemandangan Allah? Manusia untuk hari esok? Manusia untuk masa depan yang berkeadaan mulia di hadapan Allah? Atau tidak? Itu pilihan kita, saudaraku. Maka setiap keputusan yang kita buat harus tepat. Bukan sesuatu yang tersembunyi atau bukan sesuatu yang bersifat abu-abu apalagi gelap. Ini bukan satu hal yang sederhana ya, saudaraku. Maka keberkenanan kita, kemuliaan kita di hadapan Allah itu harus diperjuangkan. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang bodoh yang berkata begini, jangan-jangan nanti kita bisa berkenan secara otomatis walaupun hari ini masih berantakan. Oh, enggak bisa. Tidak ada yang otomatis. Itu juga berlaku kepada kesucian hidup, kekudusan hidup. Untuk kita mencapai kesempurnaan di hadapan Allah, itu tidak bisa otomatis. Semua harus diperjuangkan. Amin, saudaraku. Jadi kekudusan Allah adalah kesempurnaan kebenaran dalam seluruh hakikatnya yang tidak terbatas. Dan di dalam kekudusan Allah itu, Allah tidak mentolerir pelanggaran sekecil apapun itu. Itu yang menakutkan, saudaraku. Karena Allah yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan standar kekudusan kita adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam, gak ada. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standarnya Allah itu sebuah kemelesetan. Dan kemelesetan itu kita sebut dengan dosa.
Jadi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dan manusia tidak bisa secara otomatis suci atau kudus tanpa dosa kalau tidak berjuang untuk menyelesaikan kodrat dosanya. Yang kita lakukan hari-hari itu, misalnya berzina, berbohong, jahat sama orang, gosip, terus apa lagi ya, curi uang, ya semua itulah 10 hukum Allah itu. Itu adalah hasil dari kodrat dosa. Itu buah dosanya. Kita tidak bisa hanya mematikan buah dosanya. Kalau kodrat dosanya masih ada, maka kodrat dosanya yang harus kita perangi, kita lawan tanpa batas segenap hidup supaya tidak membuahkan dosa. Begitu saudaraku. Ya, jadi seringkali manusia itu ada kesenjangan di dalam bicaranya sama kelakuannya. Tidak sesuai. Bicaranya menyenangkan Tuhan, tapi kelakuannya tidak sama. Ini bisa terjadi kepada kita semua. Ya, dari 100 kata yang kita ucapkan, dulu melesetnya 90 sampai 80 kata. Seiring dengan perjalanan usia dari 100 kata, maka yang meleset tinggal 35 kata. Tapi lama-lama tidak ada satu kata pun yang meleset. Itu perjuangan kita. Dan kita tahu ini adalah perjuangan yang memakan konsentrasi penuh. Memakan effort penuh, saudaraku. Karena harus sadar kodrat dosa yang ada di dalam diri kita yang membawa kita selalu meleset, selalu munafik di hadapan orang. Tapi lambat laun kita tidak meleset lagi, kita tidak munafik lagi. Amin, saudaraku. Ya. Selanjutnya kita akan berkeinginan yang kuat untuk cepat-cepat berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, di mana kehidupan kita masing-masing akan dibuka itu. Jadi sebelum dibuka di sana, kita harus periksa diri kita mulai hari ini dan seterusnya. Jadi ketika kita mendengar kata suci, kata kudus seperti Bapa, hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela, kita tidak lagi memandang itu sebagai sebuah kemustahilan. Tetapi kita memandang itu sebagai itu yang harus ku kejar dan pasti bisa. Karena itu sebuah kemungkinan untukku, karena Roh Kudus bersama denganku. Amin, saudaraku. Amin. Kita mau berjuang di situ. Aku mau menjadi tanah liat yang berharga di tangan penjunanku. Tapi kalau tanah liat itu sudah tidak bisa dibentuk, akhirnya akan dibuang. Kita mau jadi tanah liat yang dibentuk, lalu jadi bejana. Amin, saudaraku. Bejana yang indah. Kemarin saya berkata kan, bejana yang indah. Kita harus berjuang di situ. Yang kemudian kita akan ditaruh di rumah Bapa menjadi hiasan. Coba ya renungkan ya. Siapa sih kita yang karena kemurahan kasih-Nya menjadikan kita anak-anak Allah yang maha agung, maha mulia. Menjadi anak-anak Allah yang menciptakan alam semesta ini. Luar biasa gak? Kita harusnya bangga, saudara. Ini adalah kesempatan yang berharga. Maka selagi kita hidup, ya, kita harus meraih kemuliaan itu. Dan kita harus tahu bahwa kita sudah meraihnya atau belum. Kita harus sadar loh, kecek setiap saat. Kita masih bercacat gak ya? Atau kita sudah tidak bercacat? Kita harus tahu dan kita harus sadar, saudara. Maka pergumulan seberat apapun, jangan sampai mengganggu pergumulan kita untuk meraih kemuliaan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah masyarakat, seringkali kita menghadapi bully dari orang-orang yang tidak ramah terhadap Injil, yang mencela Tuhan Yesus, lalu mencela kita karena kita pengikut Kristus. Sebagai anak-anak Allah yang sedang belajar untuk sempurna, saudaraku, saya mau menghimbau jangan ditanggapi dengan negatif hal-hal begitu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak apa-apa, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku.
Ya, kita belajar menjadi pribadi yang bisa menjaga stabilitas ketenangan masyarakat. Amin. Kalau di keluarga besar kita dihina, direndahkan, tidak perlu marah, saudaraku. Tidak perlu jengkel, tidak perlu sakit hati. Ya, nanti kita akan menanti pengadilan Tuhan. Amin. Itu yang justru membuat kita lebih menjaga diri supaya jangan sampai kita benar-benar sesat seperti yang orang katakan. Kita harus justru menjadi garam dan terang yang optimal dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Amin. Jadi tidak ada agenda hidup lain selain bagaimana kita menjadi anak Bapa yang berkenan seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur loh kalau hari ini kita masih bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita melalui masalah-masalah yang sulit. Maka selalu saya katakan, kalau kita membawa Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita membawa iman kita seperti Yesus itu iman kita, seperti Tuhan Yesus. Maka apa sih yang tidak bisa kita lalui? Benar gak? Melalui masalah-masalah itu kita bisa memandang pribadi Kristus bahwa aku mau jadi seperti dirimu Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa. Dan aku bersyukur aku punya Roh Kudus yang memampukan aku bisa menjalani hari-hari hidupku seperti Engkau menjalani ketika Engkau ada di bumi ini. Indah saudaraku. Maka terus ya, perkenanan Bapa itu bukan kita tahu nanti setelah mati, tetapi ketika kita hidup, ketika kita sedang bergumul dengan masalah, ketika kita sedang hidup dalam menjalani kesulitan hidup, kita bisa merasakan perkenanan Bapa itu ada atas kita. Kita juga bisa merasakan sentuhan Allah yang luar biasa dan reaksi perasaan Allah terhadap sikap dan perbuatan kita tiap hari. Maka pada pagi hari ini, jangan lupa saudaraku, hiduplah tepat di pemandangan Allah. Ya, selamat pagi ya, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkatimu. God bless you.